Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. Chapter 2301-2310. Mengaum. Tan Yun tiba-tiba mengangkat rambutnya dan meraung seperti binatang buas. Pedang pembunuh Hong Meng terbang keluar dari tengah alisnya dan menembak lelaki tua yang terbunuh oleh penyelaman. Mati. Hong Meng SHENBU. Tan Yun menekuk lututnya dan tiba-tiba menendang kakinya, boom. Bumi runtuh dan naik ke langit. Setelah memegang pedang pembunuh Hong Meng di tangan kanannya, dia mengambil langkah surgawi Hong Meng dan meninggal dari 7 lelaki tua yang berat di tanah suci. Engah. Cahaya darah tiba-tiba muncul. Pedang pembunuh Hong Meng menusuk dada lelaki tua itu dengan darah. Bagaimana ini bisa? Mulut lelaki tua itu mengeluarkan darah, dan matanya yang keruh menunjukkan warna yang sangat ketakutan. Saya tidak pernah berpikir kemampuan Tan Yun untuk melampaui kelas begitu kuat. Bersenandung. Kekosongan itu seperti riak di air. Tan Yun berdiri di udara dan keluar dari udara tipis di depan lelaki tua itu. Dia meraih leher lelaki tua itu dengan tangan kirinya dan membuka matanya. Pak tua, ambil nyawamu. Puff, puff. Ditelan oleh api kebencian, Tan Yun mencubit leher lelaki tua itu dengan tangan kirinya, mengepalkan pedang pembunuh Hong Meng dengan tangan kanannya, dan menikam dada lelaki tua itu. Puff. Lelaki tua itu tampak menyedihkan. Wajah Tan Yun berlumuran darah, yang membuat wajah Tan Yun terlihat lebih garang dan mengerikan. Tuan Kota, tolong aku. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Klik. Tan Yun mencubit leher lelaki tua itu dengan tangan kirinya, memutar tangan kirinya. Tengkorak lelaki tua itu hancur dan tubuh tanpa kepala itu jatuh ke dalam kehampaan. Bajingan. Tan Yun meraung marah pada angin harimau, yang berdiri di udara dengan sedikit perubahan di wajahnya, berdiri di udara dengan pedang ilahi dan membunuhnya. Tuan Kota, biarkan bawahanmu turun. Pada saat ini, seorang wanita tua dengan 8 aspek tanah suci menawarkan penopang utama dan membunuh Tan Yun. Mengubah. Wanita tua itu mengangkat tongkat penopang kepala naga, aduh. Dengan nyanyian naga yang tinggi dan mematikan, tongkat penopang kepala naga berubah menjadi lunas yang panjang. Dalam lunas lengkap, api yang menjulang menyembur keluar, seolah membakar sisi langit ini. Meskipun penopang utama wanita tua itu hanyalah senjata Kaisar Tao terbaik, apinya cukup untuk membakar 8 orang kuat di tanah suci Tao hidup-hidup. Hong Meng Bati. Pada saat itu, ukuran tubuh Tan Yun melonjak ke ukuran yang sangat besar, dan permukaan tubuhnya memadatkan baju besi Tao Hong Meng, jadi dia bergegas ke lautan api. Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Wanita tua itu mendengus dingin, dan yang kuat di tanah suci di atasnya juga tersenyum dingin. Di hati yang kuat, bahkan jika Tan Yun memadatkan pelindung tubuh, dia akan terkubur di lautan api. Hati-hati untuk tidak membunuh kejahatan yang tersisa. Kota ini sebagian besar masih hidup. Hu Feng sengaja memberitahu istrinya. Jangan khawatir, Tuan Kota, bawahanmu tahu. Suara sombong wanita tua itu tiba-tiba terputus. Kemudian, dia sepertinya melihat pemandangan yang sangat panik, membuka matanya, dan tubuh tua itu bergetar hebat. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Di hadapan yang kuat, Tan Yun bergegas ke lautan api utuh dan menghancurkan lunas lengkap yang melepaskan api yang menjulang dengan kepalan tangan. Bang! Terdengar suara yang mengagetkan. Di mata orang-orang yang tidak bisa mempercayainya, lunas perlengkapan Kaisar Tao terbaik terkoyak dan berserakan ke dalam kehampaan setelah dihancurkan. Uff! Dengan hancurnya tongkat penopang kepala naga, wanita tua 8 kali lipat di tanah suci dimakan kembali, wajahnya pucat dan mengeluarkan seteguk darah. Mati. Ketika Tan Yun, yang sangat besar, menunjukkan langkah surgawi Hong Meng-nya dan membunuh wanita tua itu di udara, angin harimau membentak, kamulah yang mati. Angin harimau turun secara vertikal, dan tubuh kekar dengan kekosongan yang retak tiba-tiba melonjak ke raksasa, dan meledak di belakang Tan Yun. Kecepatan dan kekuatannya membuat Tan Yun gemetar. Meski begitu, Tan Yun tetap tidak menyerah membunuh wanita tua itu. Tuan Kota menyelamatkan bawahannya. Ketika wanita tua itu berlari untuk hidupnya dengan tergesa-gesa, dia ditangkap oleh Tan Yun. Tan Yun mengangkat 6.000 pedang pembunuh Zhang Hong Meng dan menembak wanita tua itu. Tidak. Bang! Ketika wanita tua itu berteriak,
dia dipukuli hingga berkeping-keping oleh pedang pembunuh Hong Meng dan jiwa serta janinnya dihancurkan. Berdengung. Pada saat ini, angin harimau setinggi 10.000 kaki, tinju kanan dengan angin kencang dan guntur, dan kekuatan Daozu, hendak mengenai punggung Tan Yun. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun ingin bersembunyi. Tentu saja, Tan Yun yang marah tidak ingin bersembunyi. Mengaum. Raungan seperti binatang keluar dari mulut Tan Yun. Tubuhnya berputar di udara, lengan kirinya terlempar, dan tinju kirinya yang besar tidak berusaha untuk mengenai tinju kanan Hu Feng. Bang! Saat kedua tinju bertemu, badai energi, seperti nebula, meledak dari udara kosong. Wine! Boom! Boom! Efek samping yang mengerikan menyebar dengan cepat, membuat kekosongan itu tiba-tiba runtuh. Bang bang! Ah! Lari! Petik 2. Kekuatan sisa yang tersebar menyapu bangunan kota, dan menara serta istana yang menjulang tinggi dihancurkan. Puluhan ribu orang kota musnah dalam jeritan putus asa. Sangat kuat. Di langit, kulit kepalan tangan kiri Tan Yun meledak, memperlihatkan tulang putih 5 jari yang besar, yang terhempas puluhan ribu kaki oleh angin harimau. Hu Feng tidak lebih baik, meskipun kulit kepalan tangan kanannya masih utuh, jelas bahwa tangan kanannya telah cacat. Kamu adalah iblis yang sangat kuat. Wajah Hu Feng berubah liar. Setelah dipukul oleh Tan Yun sejauh ratusan ribu kaki, dia menghentikan tubuhnya di udara dan menatap Tan Yun dengan warna yang berat di matanya. Dia berpikir bahwa Tan Yun mati atau cacat setelah dia melemparkan tubuh suci yang kejam, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan fisik Tan Yun tidak hilang dari dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, Hu Feng benar-benar menganggap serius Tan Yun. Untuk pertama kalinya, angin macan merasa bahwa kekuatan Tan Yun sebagai juru lompat yang menafsirkan simultan sangat ofensif. Semakin dia melawan langit, semakin dia bertekad untuk membunuh Tan Yun. Memikirkan hal ini, tubuh Hu Feng terkejut, melihat ke tingkat tinggi, dan berkata dengan tegas, dosa yang tersisa dari Protos kuno yang abadi telah diserahkan kepada Tuan Kota kita. Pergi dan tangkap keindahan kecil itu kepada Tuan Kota kita. Setelah kota kita, Tuan telah memecahkan dosa yang tersisa, bersihkan keindahannya. Bawahan patuh. Setelah yang kuat menjawab, seorang lelaki tua dengan 6 aspek dari tanah suci, dengan seringai di wajahnya dan pedang ajaib di tangannya, melayang di depan Yu Yunxi dan mengukur terowongan, gadis kecil, ini berkatmu bahwa Tuan Kota kami menyukaimu. Saya menyarankan Anda untuk meletakkan tangan Anda di belakang. Jika tidak, saya akan menyakiti Anda secara tidak sengaja. Jangan salahkan saya karena menghancurkan bunga. Yu Yunxi memandang pria tua yang menjijikkan di depannya, dan matanya yang indah menunjukkan sentuhan jijik. Gadis kecil, apa maksudmu dengan tidak berbicara? Orang tua itu tertawa. Yu Yunxi menutup telinga, dan momen pemusnahan berlalu di matanya yang indah. Dia menawarkan pedang ilahi, dan kekuatan sihir memenuhi tubuhnya, yang menyusup ke dalam pikiran lelaki tua itu. Ini adalah nafas iblis. Ketika lelaki tua itu ketakutan, sebuah adegan yang membuatnya sangat ketakutan terjadi. Suara mendesing. Di hadapannya, Yu Yunxi muncul di depannya seperti hantu dengan pedang ajaib di tangannya dan menikamnya di tengah alisnya dengan pedang. Kapan? Bunga api memercik kemana-mana. Orang tua itu buru-buru memblokir. Yu Yunxi melintas di udara dan tiba-tiba muncul di sebelah kiri lelaki tua itu. Pedang suci yang tajam melintas dari leher lelaki tua itu. Orang tua yang hendak menyerang Yu Yunxi tiba-tiba berhenti memegang pedangnya di udara. Matanya melebar dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Kamu bukan manusia. Suara lelaki tua itu terputus, dan lingkaran garis darah tipis muncul di lehernya. Segera, garis darah menjadi lebih tebal dan lebih tebal. Saat darah menyembur, kepalanya terpeleset perlahan dan lehernya patah. Tapi Yu Yunxi baru saja memotong lehernya dengan pedang. Engah. Begitu kepala lelaki tua itu turun ke lehernya, dia ditusuk oleh pedang Yu Yunxi, dan jiwa serta janinnya dihancurkan. Takut. Ratusan orang kuat di tanah suci Taoisme memandang Yu Yunxi, yang berdiri di udara dan menari dengan sutra hijau. Matanya yang keruh menunjukkan ketakutan yang mendalam. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana Yu Yunxi, tanah suci Tao 5 kali lipat, akan mengangkat tangannya dan mengangkat kakinya untuk membunuh orang kuat dari 6 kali lipat tanah suci Tao. Pada saat ini,
Seorang lelaki tua yang memimpin jalan ke Tanah Suci berkata dengan suara yang dalam, "Apa yang kamu takutkan? Bahkan jika dia kuat, itu hanya 5 aspek Tanah Suci. Sembahlah dengan benda dan tangkap dia hidup-hidup." Semua yang kuat menjawab satu demi satu dan mengikuti pemujaan besar dinasti Yu Yunxi turun. Pada saat ini, Tan Yun telah mengatur susunan pedang surgawi Hongmeng Tu di langit. Dia dan Hu Feng berada di kekosongan Hongmeng yang tak ada habisnya. Tan Yun melepaskan kesadaran ilahinya dan memeriksa situasi di luar barisan. Ketika dia menemukan bahwa ratusan orang kuat di Tanah Suci dibunuh oleh Yu Yunxi, dia ketakutan dan berteriak, "Yunxi, aku membuka susunan pedang, kamu lari." Segera, suara percaya diri Yu Yunxi terdengar dari benak Tan Yun. "Tan Yun, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Mereka sama sekali bukan lawanku. Tapi kamu harus hati-hati. Ingat, aku di luar. Jika kamu bukan lawan angin harimau, jangan melawan keras, buka susunan pedang dan aku akan melawannya." Mendengar pidato itu, Tan Yun tercengang. Dia tidak mengerti mengapa Yu Yunxi mengatakan ini. Di dalam hatinya, Yu Yunxi hanyalah orang biasa. Semakin tinggi ranah, semakin rendah kemampuannya. "Tan Yun, kamu benar-benar tidak perlu khawatir tentang aku. Jangan terganggu dan mencoba yang terbaik untuk berurusan dengan angin harimau." Setelah suara Yu Yunxi, tidak ada yang menemukannya. Tanda teratai di tengah alisnya menghilang. Yu Yunxi lah yang membuka segel ajaib. Meskipun dia mengendalikan bahwa dia tidak sepenuhnya menjadi iblis, dengan pembukaan segel ajaib, darah di tubuhnya tiba-tiba mendidih, kekuatannya melonjak, dan momentumnya naik. Membunuh. Rambutnya menari-nari, matanya menjadi dingin dan tak berperasaan, dan aroma teror terpancar dari tubuhnya yang lembut dan tanpa tulang. Nafas yang mengerikan itu membuat ratusan orang kuat di Tanah Suci Taoisme terbunuh ke arahnya, seolah-olah mereka tidak akan menghadapi gadis yang tampaknya kurus, tetapi leluhur iblis. Dengan persembahan penuh dan penuh dari Tanah Suci, dia menyilangkan hatinya dan berteriak kepada orang-orang, "Dimanapun dia suci, aku akan menangkapnya hari ini. Tunggu apa lagi? Ikuti ibadah universitas kami." Pengorbanan besar memimpin dalam menyelam dan melepaskan 10.000 pedang Zhang untuk merobek kekosongan dan memotong Yu Yunxi. Suara mendesing. Mata Yu Yunxi dingin dan kejam. Kecepatannya meningkat tajam. Setelah menghindari pedang yang dipotong, dia bergegas ke kerumunan. Pedang itu naik dan turun. Seorang lelaki tua dengan 5 aspek Tanah Suci, mulai dari tengah tengkoraknya, seluruh tubuhnya terbagi menjadi 2. Pada saat yang sama, dalam susunan pembunuhan pedang Hongmeng, Tan Yun melakukan formula pembunuhan pedang Hongmeng. Napasnya membubung ke kesempurnaan agung Tanah Suci dan bertarung sengit dengan angin harimau. Pengamuk. Ukuran tubuh Tiger Wind melonjak hingga 300.000 kaki. Pada saat ini, di Kota Dewa, sosok-sosok muncul melalui awan biru dan melihat ke langit dari kejauhan. Di saluran TV orang-orang di kota-kota, tetapi di langit, ada barisan pedang melingkar yang besar. Tirai susunan bergetar hebat dan menunjukkan retakan padat. Mereka tahu bahwa Tuan Kota sedang bertarung dengan Protos kuno yang abadi. Di hati orang-orang kota, mereka tidak khawatir tentang Tuan Kota. Mereka berpikir bahwa kota Lord Hu Feng adalah kekuatan besar di antara 100 teratas dari dinasti Dongsu. Dia harus bisa membunuh sisa dosa Protos kuno yang abadi. Mereka khawatir tentang para penyembah di rumah Tuhan Kota. Di depan mata mereka, setiap saat, Tanah Suci penguasa kota jatuh di depan Yu Yunxi. Orang-orang dari semua kota memandang Yu Yunxi, yang sedingin es di langit, dengan ketakutan dari lubuk hati mereka di mata mereka. Hal yang sama berlaku untuk penonton, belum lagi lebih dari 50 tempat suci Tao masih hidup dalam menghadapi pembunuhan Yu Yunxi. Pada saat ini, persembahan di bawah Tanah Suci 8 kali lipat di tengah langit telah dibunuh oleh Yu Yunxi. Proses pembunuhan memakan waktu kurang dari setengah jam. Wosh, wosh. Di bawah komando pengorbanan besar, 50 penyembah, termasuk pengorbanan besar, dengan sungguh-sungguh mengelilingi Yu Yunxi di tengah. Penyembah kedua tampak cemas dan berkata, "Penyembahan yang hebat, tidak bisa terus seperti ini. Wanita ini terlalu mengerikan. Mari kita gunakan susunan pembunuh surga." Pengorbanan besar segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, kita tidak dapat menggunakan susunan ini kecuali kita harus melakukannya. Jika tidak,
Bahkan jika kita memenangkannya, kerajaan kita akan jatuh dan memberikan kutukan. Jangan takut, kita bisa membunuhnya bersama-sama. Kita tidak bisa mengatur begitu banyak. Karena sulit untuk menangkapnya hidup-hidup, kita akan membunuhnya. Membunuh. Kemudian, persembahan besar dan 50 persembahan lainnya dari lebih dari 7 tingkat di Tanah Suci Taoisme mencoba yang terbaik untuk membunuh Yu Yunxi. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 3 jam telah berlalu. Dari luar, retakan besar telah muncul di tirai susunan pedang surgawi Hong Meng Tu. Melihat melalui celah, samar-samar kita dapat melihat bahwa di kekosongan Hong Meng, Tan Yun telah menjadi 240.000 kaki dan bertarung dengan angin harimau setinggi 300.000 kaki. Hari ini, baju besi Tan Yun Hong Meng rusak, seluruh tubuhnya ditutupi dengan luka kapak yang mengejutkan, dan darah menyembur keluar dari luka tulang yang terlihat dalam. Tan Yun memegang tombak warna-warni, terengah-engah dan memegang kapak raksasa dengan kedua tangan. Dia bertarung 1 lawan 1 dengan angin harimau yang terluka. Ya, itu Robo. Dalam 3 jam terakhir, Hu Feng melakukan yang terbaik untuk membunuh Tan Yun. Tan Yun juga sama. Dia telah berturut-turut menampilkan semua kekuatan sihir Hong Meng yang membunuh formula pedang ilahi, kekuatan sihir utama Hong Meng membantai susunan pedang ilahi, dan kekuatan sihir formula tombak ilahi abadi, yang semuanya belum membunuh Hu Feng. Bahkan Tan Yun, nyala Hong Meng, nyala es Hong Meng, pembalikan waktu, sangkar ruang angkasa, dan sumber cahaya telah digunakan, tetapi mereka masih belum saling membunuh. Ini menunjukkan betapa kuatnya angin harimau. Ketika Tan Yun merasa bahwa angin harimau sangat kuat, angin harimau juga menunjukkan ketakutan pada sepasang pupil besar yang menghadap Tan Yun. Dia tidak menyangka bahwa Tan Yun, yang hanya wilayah Dao Huang tingkat ke-6, akan memaksa wilayah Dao Zu tingkat ke-3 ke dalam bidang ini. Mengaum. Angin harimau meraung, dan kepala besar itu menyalakan api gedung pencakar langit, tetapi itu membakar jiwa leluhur Tao, sialan kejahatan yang tersisa, bagaimanapun, penguasa kota akan membunuhmu hari ini. Ledakan. Angin harimau, yang kekuatannya telah melonjak 30%, berkedip cepat di udara. Itu muncul di atas kepala Tan Yun. Angkat sepasang kapak pencakar langit dengan kedua tangan dan tebas ke arah bahu kiri Tan Yun. Kapak lain membelah bahu kanan Tan Yun. Tan Yun, yang tidak bisa mengelak, menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya dan buru-buru mengangkat tombak warna-warni dengan hampir 300.000 kaki di tangannya. Dandang. Tusuk. Suara keras dari persimpangan emas dan besi terdengar dengan percikan api. Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara yang menyakitkan ketika 2 kapak gedung pencakar langit terbelah pada tombak dewa yang berwarna-warni. Tapi itu adalah dampak besar. Setelah mengalir ke tangan Tan Yun dari Flat yang memegang tombak dewa berwarna-warni, dia meraih bahunya di sepanjang lengannya. Segera, pemandangan yang sangat tragis terjadi. Tan Yun mempertahankan postur memegang tombak dewa yang berwarna-warni. Dia jatuh dengan cepat di bawah tekanan kapak ganda angin harimau. Selama musim gugur, kulit tangan dan lengan Tan Yun benar-benar retak dan lepas, memperlihatkan 10 jari dan tulang putih dan 2 lengan dengan hanya tulang. Kemudian, terlihat jelas bahwa 10 jari besar di tangan Tan Yun menunjukkan retakan yang rapat. Hahaha, kamu memberontak melawan kejahatan yang tersisa. Hu Feng berkata dengan senyum muram, Tuan Kota akan mengirimmu untuk bersatu kembali dengan orang-orangmu hari ini. Mata Tan Yun terkoyak memikirkan kakeknya yang tragis, Kaisar Tao yang abadi. Pada saat ini, pikiran Tan Yun muncul dengan adegan angin harimau memegang kapak ganda dan membantai rakyatnya secara brutal. Tan Yun mengangkat rambutnya dan berteriak, aku akan membunuhmu, aku akan mencabik-cabikmu. Bah, fitur wajah harimau Feng dipelintir seperti hantu. Ini adalah mimpi untuk membunuh penguasa kota. Mengaum, Tan Yun meraung dengan ganas. Tiba-tiba, 7 lubangnya berdarah dan nyala api berkabut membakar kepalanya yang besar. Tan Yunlah yang membakar dirinya sendiri. Saat itu, kekuatan Tan Yun melonjak 30%. Dia mengangkat tombaknya yang berwarna-warni dengan kedua tangannya, tiba-tiba mengangkat kekuatannya, dan bergegas keluar dari udara. Mati untuk Tuan Kota. Begitu angin harimau terangkat, dia bergegas turun lagi. Tangan kanannya mengangkat kapak besar dan memenggal kepala Tan Yun. Tan Yun tampak ketakutan dan bersandar di udara. Engah.
Ujung kapak di tangan kanan Hu Feng membelah tulang hidung Tan Yun, membelah dada Tan Yun lagi, dan membelah 3 tulang rusuk besar. Ah! Tan Yun berteriak, menyemprotkan darah ke dadanya, berbalik di udara, dan tiba-tiba memiringkan tombak abadi dengan tangan kanannya. Rumput. Engah. Angin harimau meraung, tetapi itu adalah tombak abadi, dengan darah yang mengalir, dekat dengan tenggorokan angin harimau dan menembus lehernya. Tiger Feng, yang hampir mati, benar-benar marah. Dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan bergegas turun. Dia membiarkan tombak dewa yang berwarna-warni melewati lehernya dan muncul di depan Tan Yun dengan permainan mematikan. Dia mengangkat kapak raksasa di tangan kirinya dan memotong seluruh lengan kiri Tan Yun. Aku bertarung denganmu. Tan Yun menahan rasa sakit dari lengannya yang patah, tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, mengendalikan tombak abadi untuk terbang keluar dari leher Hu Feng, dan menariknya dari udara kosong menuju kaki Hu Feng. Tidak. Bang! Angin harimau tidak bisa mengelak dan mengirim babi seperti menangis. Meskipun kaki kirinya lolos dari nasib buruk karena ditinggalkan, lutut kanannya terkena tombak dewa yang berwarna-warni dan meledak. Angin harimau yang kehilangan satu kakinya akan ditarik. Hong Meng Shenbu. Meskipun Tan Yun mematahkan beberapa tulang rusuk dan kehilangan lengan kirinya, warna rasa sakit di matanya menghilang, dan hanya ada makna haus darah yang gila. Tan Yun melompat ke udara, hanya menyisakan tangan kanan kerangka itu. Dia memegang tombak warna-warni hampir 300.000 kaki dan menariknya dengan keras ke punggung Hu Feng. Bang! Daging dan darahnya terkoyak. Punggung Tiger Feng menunjukkan tulang putihnya yang tebal. Dia menyemprotkan darah ke mulutnya dan dipompa sejauh jutaan kaki. Hong Meng Shenbu. Tan Yun melupakan rasa sakitnya saat ini. Satu-satunya pikirannya adalah membunuh Hu Feng. Dia mengayunkan tombak warna-warni untuk mengejar Hu Feng dan hanyut. Tiger Feng, yang terluka parah, terbang ke udara, mengalami patah kaki dan nyeri tubuh, meraung dan bertarung dengan Tan Yun lagi. Pada saat yang sama, di langit di atas kota Dewa Kota, hanya ada 32 orang yang awalnya disembah oleh lebih dari 7 orang di tanah suci Taoisme. 18 dari mereka telah dibunuh oleh Yu Yunxi. Pengorbanan besar, tidak ada gunanya terus seperti ini. Pengorbanan kedua dari tanah suci ke-9 berteriak dengan panik, jika kita tidak menampilkan susunan pembunuhan surga, semakin banyak orang akan mati. Jangan ragu. Bagus. Pengorbanan besar itu mengguncang hatinya dan berkata dengan tegas, semua persembahan mendengarkan perintah dan mengatur barisan bersama dengan pengorbanan besar. Setelah itu, pengorbanan besar menanggung rasa sakit yang parah dan memisahkan gumpalan jiwa suci Tao. Dengan pemisahan jiwa suci Tao, dia menjadi pucat dan mengeluarkan seteguk darah. Uff! Dua penyembah juga muntah darah dan menahan rasa sakit yang parah untuk memisahkan gumpalan jiwa suci Tao. Segera, jiwa suci ditelan oleh gumpalan jiwa suci Tao. Ah! Petik 2. Kemudian, dengan semburan jeritan, 30 jamaah yang tersisa juga memisahkan gumpalan jiwa suci dari pikiran mereka. Setelah 30 helai jiwa suci Tao ini ditelan oleh jiwa suci Tao dari pengorbanan besar, panca indera jiwa suci Tao halus dari pengorbanan besar berkedip dengan cepat. Setiap kedipan berubah menjadi wajah 31 orang lainnya. Arai Dewa Penghancur Surga adalah arai serangan gabungan multi orang. Setiap pemain harus memisahkan gumpalan semangat dan menyatu dengan jiwa orang yang memimpin. Setelah integrasi, orang-orang yang mengatur susunan dapat mencapai pikiran yang sama dalam waktu singkat, dan kekuatan semua orang akan meningkat 50% dalam waktu singkat. Arai ini sangat kuat setelah dilemparkan, tetapi kerugiannya adalah bahwa setelah membunuh musuh, roh yang terpisah akan menghilang dan menyebabkan serangan balik. Seperti yang kita semua tahu, semakin tinggi alam, semakin sulit untuk memisahkan jiwa. Setelah gumpalan dipisahkan dan menghilang, orang yang memisahkan jiwa akan memakan kematian kembali, atau alam akan mundur. Oleh karena itu, sebelum pengorbanan besar, dia enggan menggunakan susunan penghancur surga, karena dia hanya selangkah lagi dari alam leluhur Tao. Begitu dia melakukannya, dia tahu bahwa bahkan jika dia tidak mati, kerajaan itu akan jatuh ke dunia Kaisar Tao. Karena itu, dia tidak akan pernah melakukannya sampai hidup dan mati dipertaruhkan. Dapat dilihat bahwa Yu Yunxi memaksa ibadah umum sampai sejauh mana. Dengan deru keras, Arai segera,
31 penyembah dan penyembah besar mulai memegang pedang ilahi dan bergerak di sepanjang jalur misterius dari udara kosong. Dalam napas pendek, tirai menyelimuti Yu Yunxi. Yu Yunxi dan 32 penyembah menghilang ke pandangan orang-orang kota. Dalam barisan penghancur dewa, Yu Yun dan Si Tuan dikepung. Pengorbanan besar marah dan berkata, "Dasar jalang, kali ini telah sangat mengurangi ranah pengorbanan besar. Setelah pengorbanan besar menangkapmu, itu akan menghancurkanmu berkeping-keping." Pada saat ini, tidak hanya pengorbanan besar yang marah, tetapi juga 31 pengorbanan lainnya seperti pengorbanan kedua. Untuk ranah mereka, tidak mudah untuk meningkatkan ranah kecil, tetapi sekarang untuk membunuh Yu Yunxi, mereka akan menghadapi penurunan tajam di ranah. Bagaimana mereka tidak marah? Merasakan pengorbanan dan niat membunuh orang-orang dan suasana yang semakin kuat, Yu Yun dan Si Bing tidak memiliki rasa takut di mata mereka yang dingin dan kejam. Dia melihat sekeliling pada 32 orang dan berkata dengan dingin, "Saya masih khawatir tentang keadaan di mana saya tidak akan membiarkan orang lain menemukan rahasia saya dan membunuh Anda. Sekarang Anda telah mengatur susunan untuk menghalangi pandangan orang lain. Kamu bisa hidup sedikit lebih lama, tetapi sekarang sepertinya kamu harus segera mati." Mendengar pidato itu, pengorbanan besar berkata dengan senyum muram, "Jalang kecil, kamu memiliki suara yang besar. Sekarang kekuatan 32 orang kami telah meningkat tajam. Tidak ada masalah membunuhmu. Tidak masalah. Mari kita tunggu dan lihat," kata Yu Yunxi. Yu Yunxi menarik napas dalam-dalam dan membuka segel ajaib sepenuhnya. Tiba-tiba, darah di tubuhnya berubah menjadi lavender. Ketika dia mengangkat rambutnya dan membuat suara sihir yang serak, matanya yang indah berubah menjadi merah tua. Secara khusus, pupil matanya menyempit dengan cepat dan meledak menjadi cahaya ungu yang aneh. Tanda teratai ungu muncul di tengah alisnya, yang merupakan jiwa ungu yang menakutkan. Pada saat yang sama, kuku tangan Giokian-kiannya tiba-tiba menjadi setengah kaki panjangnya, dan sutra hijau menarinya berubah menjadi merah darah. Dengan pembukaan penuh segel ajaib, Yu Yunxi memiliki perasaan seperti mimpi, seolah-olah dia adalah penguasa langit dan bumi, yang bisa merobek dan membunuh segalanya. Selain itu, dia menjadi sangat haus darah. Itu adalah keinginan untuk membunuh dan ingin menghancurkan 32 manusia di sekitarnya. Melihat penampilan Yu Yunxi saat ini, 32 orang disembah. Saya tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Mereka tampak panik. Tuhan, pengorbanan besar, dia adalah iblis di Laut Iblis. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah iblis di wilayah Laut Iblis disegel oleh Kaisar Tao Abadi 82 juta tahun yang lalu? Bagaimana itu masih bisa muncul? Ya. Ketika para penyembah berseru, "Diam, dia bukan iblis biasa. Lihat alisnya." Para penyembah melihat tanda seperti teratai di jantung alis Yu Yunxi. Setan biasa tidak memiliki tanda sama sekali, dan bahkan jika ada, mereka tidak berwarna ungu. Kemudian, pengorbanan besar itu tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan meraung ngeri, "Aku ingat. Dikatakan bahwa hanya leluhur iblis tertinggi di wilayah Laut Iblis, atau kerabat dekatnya, adalah segel sihir ungu. Segel sihir ungu tidak hanya melambangkan darah, tetapi juga melambangkan identitas." Pada saat yang sama, ketika segel sihir ungu benar-benar terbuka, dia akan menjadi sangat kuat. "Kami bukan lawannya. Singkirkan susunan penghancur langit dan beritahu penguasa kota tentang hal itu." Yu Yunxi mengingat semua kata-kata pengorbanan besar, dan dia lebih lanjut mengkonfirmasi identitasnya. "Jika Anda benar-benar kerabat dekat leluhur iblis tertinggi, kerabat dekat Anda, leluhur iblis tertinggi, dulunya adalah iblis besar yang tidak pernah mati bersama Kaisar Tao Abadi. Bagaimana Anda akan menghadapi Tan Yun di masa depan?" Yu Yunxi yang kesal tidak punya waktu untuk mengurus masalah ini. Prioritas utama adalah membunuh semua 32 orang, jangan biarkan identitasnya menyebar, apalagi Tan Yuner. Setelah mengambil keputusan, pupil ungu Yu Yunxi menunjukkan niat yang tidak terselubung untuk membunuh. "Aku tidak akan membiarkanmu mengungkapkan identitasku. Hari ini kalian semua harus mati." Suara mendesing. Sebelum kata "kematian" jatuh, Yu Yunxi menghilang di depan mata 32 orang. Sebenarnya, dia tidak menghilang, tetapi dia bergerak terlalu cepat. Ketika dia dekat dengan 32 orang kuat di tanah suci Taoisme,
dia tidak bisa menangkap jejak pergerakannya. Engah. Saat berikutnya, Yu Yunxi melintas melewati pengorbanan besar, dan paku setengah kaki di telapak tangan kirinya memotong tenggorokan pengorbanan besar. Engah. Rambut merah Yu Yunxi menari-nari, dan 5 jari tangan kirinya yang berlumuran darah menusuk ke dalam tengkorak pengorbanan besar itu. Tidak, aku belum ingin mati. Jeritan pengorbanan besar tiba-tiba terputus, tetapi Yu Yunxi menghancurkan tengkoraknya dengan tangan kirinya, dan jiwa serta janinnya mati. Melihat adegan kematian tragis pengorbanan besar, 31 penyembah benar-benar terpana. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Yu Yunxi, yang sepenuhnya membuka segel sihir ungu, begitu kuat sehingga dia mengangkat tangannya untuk membunuh pengorbanan besar itu. Anda tahu, pengorbanan besar adalah keberadaan sempurna dari tanah suci Tao. Dia mengerikan. Dia lebih mengerikan daripada Protos kuno yang abadi. Dia adalah iblis, iblis darah paling murni. Lari. Ketika 31 penyembah berteriak ngeri dan hendak menghancurkan barisan pembunuhan dewa, Yu Yunxi menghilang dari udara tipis lagi. Puff, puff. Karena Yu Yunxi sangat cepat, tampaknya pada saat yang sama, ada 31 dari 31 jamaah. Ketika darah memercik, 31 jemaah tewas di tempat, dan lubang darah 5 jari muncul di kepala mereka. Sebelum jiwa dan janin orang suci Tao terbang keluar dari tubuh, mereka dibunuh oleh Yu Yunxi. Setelah semua rumah tuan kota dikorbankan dan dibunuh, tirai barisan pembunuh dewa menghilang dengan cepat. Yu Yunxi khawatir demonisasinya akan ditemukan. Begitu dia membacanya, segel ajaib ungu di tengah alisnya menghilang. Kemudian rambut panjangnya, matanya, pupil matanya, kukunya dan sebagainya kembali normal. Dia melihat 5 jari yang berlumuran darah musuh di tangan kirinya, menggelengkan kepalanya dengan keras, dan berteriak dalam hatinya, bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang baru saja kulakukan? Mengapa aku menjadi sangat haus darah setelah membuka sihir? Segel, dan cara membunuh orang akan sangat kejam. Mata Yu Yunxi Mei berlinang air mata, dan hatinya menangis, terisak. Aku tidak ingin menjadi iblis, aku ingin menjadi laki-laki, aku tidak mau. Tepat ketika air mata Yu Yunxi menetes, warga kota Xiafang melihat kelima jari tangan kiri Yu Yunxi, dan kemudian melihat lubang darah dari 5 jari di tengkorak para penyembah yang jatuh ke tanah, merasakan punggung mereka dingin. Warga menahan rasa takut mereka dan berteriak dan melarikan diri, dia adalah iblis. Dia pasti penyihir di lautan iblis. Hanya penyihir yang membunuh orang, itu saja. Ya. Mendengarkan kata-kata orang-orang, air mata Yu Yunxi menunjukkan niat membunuhnya, bahkan jika aku seorang iblis, aku juga memiliki hati nuraniku sendiri, ribuan kali lebih baik darimu. Tangan kiri Yu Yunxi terkejut. Setelah darah tertumpah, agar Tan Yun tidak meragukan identitasnya dari kematian persembahan umum, dia memutar tangan kanannya dan melepaskan tirai pedang pengpeng, menyelubungi tubuh yang dipersembahkan di tanah dan menggantungnya. Segera, Yu Yunxi, yang menginjak kehampaan, merasa pusing, wajahnya menjadi pucat, dan gumpalan darah meluap dari sudut mulutnya. Dia menarik napas dalam-dalam satu demi satu. Setelah beberapa saat, wajahnya terlihat lebih baik. Dia tahu bahwa dia dipaksa untuk menekan serangan balik yang dibawa oleh segel ajaib. Dia tahu lebih baik bahwa ini tidak akan terjadi jika dia terus membuka segel ajaib. Tapi dia tidak bisa. Dia tidak ingin Tan Yun tahu bahwa dia adalah iblis. Meskipun dia tahu bahwa cepat atau lambat, dia tidak akan dapat menekan dan sepenuhnya menjadi iblis, dia masih ingin tinggal bersama Tan Yun sebagai manusia dan hidup dari hari ke hari. Di dalam hatinya, dia takut bahwa setelah demonisasinya, Tan Yun akan mengasingkan dirinya karena rasa terima kasih dan kebencian antara kakeknya dan rakyatnya dan iblis di lautan iblis. Apa yang lebih dia takuti adalah bahwa setelah demonisasinya, dia akan ditelan oleh keinginan untuk haus darah, dan menjadi Yu Yunxi yang lain, kepala iblis wanita dan Yu Yunxi yang tidak dikenal. Setiap kali dia memikirkan ini, dia merasakan sakit kepala yang hebat. Ketika dia sangat kesakitan, dia memikirkan Tan Yun yang hidup dan matinya tidak pasti. Dia menyeka air matanya dan melihat susunan pedang surgawi Hong Meng Tu. Ledakan. Dengan suara keras, susunan pedang surgawi Hong Meng Tu dihancurkan. Yunxi, ada apa denganmu? Dengan suara cemas dan lemah, Tan Yun, yang kehilangan lengan dan berlumuran darah,
bergegas keluar dari susunan pedang yang rusak. Di tangan kanan Tan Yun, dia juga membawa 300.000 Zhang Hufeng, tubuh menyedihkan. Melihat Tan Yun, yang terluka parah, bergegas keluar dari barisan pedang dan sangat ingin peduli pada dirinya sendiri. Mata Yu Yun Si Mei dipenuhi air mata dan berteriak, "Aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku." Rok Yu Yun Si terbang dan tergantung di depan Tan Yun. Air mata mengalir deras, "Bagaimana perasaanmu? Kurasa kamu terluka parah. Jangan khawatir tentang kematian." Wajah berdarah Tan Yun tersenyum. "Aku merasa sangat keren untuk membunuh binatang buas Hufeng." Sementara Tan Yun dan Yu Yun Si sedang berbicara, orang-orang di kota di bawah ketakutan. Tidak, itu buruk. Tuan kota dibunuh oleh kejahatan yang tersisa dari Protos kuno yang abadi. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Lari. Melarikan diri. Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Token untuk membuka susunan pertahanan kota ada di penguasa kota. Tepat ketika para dewa ketakutan, seorang lelaki tua berusia 70-an, membungkuk, bangkit dari kota dan memancarkan suasana penuh kekaisaran Tao. Di samping lelaki tua itu, ada 3 pria parubaya yang mengenakan baju besi. 3 pria parubaya berusia 8, 6 dan 5 tahun di kerajaan Tao. Pria tua itu adalah pria parubaya yang bertanggung jawab atas rumah penguasa kota, Hu Dahai, putra ke-8 Kaisar Tao. Dia adalah putra tertua dari Tuan Kota, Hu Yuan. Liu Zong dari Kekaisaran Tao adalah putra kedua dari Tuan Kota, Hu Biao. Pria parubaya dari 5 tingkat Kekaisaran Tao adalah keponakan dari Tuan Kota, pengganggu harimau. Laut harimau melepaskan kesadaran ilahi dan menyelimuti seluruh kota. Itu sudah tua dan berisi suara yang tak terbantahkan, yang ditransmisikan ke telinga semua orang. "Saya adalah kepala rumah Tuan Kota. Seluruh kota mendengarkan perintahnya. Jangan tidak sabar. Tuan kecil memiliki sesuatu untuk dikatakan." Mendengar pidato itu, seluruh kota menjadi sunyi. Tuan kecil Hu Yuan melepaskan kesadaran ilahinya dan menyelubungi 180 miliar dewa di kota. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Ayah saya meninggal dan ratusan persembahan di kota saya keluarga Tuhan jatuh. Tuhan kecil sama sedihnya dengan Anda, tapi sekarang bukan waktunya untuk kesedihan dan ketakutan. Kamu harus tahu bahwa setengah dari kamu berlumuran darah Protos kuno yang abadi. Kami dan Protos kuno yang abadi telah mencapai titik keabadian. Juga, wakil wali kota pamanku akan kembali dalam beberapa hari. Kekuatan pamanku tidak lebih lemah dari ayahku. Selama kita berpegang teguh pada itu dan melawan sampai akhir, ketika pamanku kembali, inilah saatnya untuk membunuh dosa yang tersisa." Sekarang seluruh kota mendengarkan perintah. Tiba-tiba, ada teriakan pasang surut di kota Dewa Kota, "Tuan kecil, tolong bicara." Tiger Yuan berkata tanpa ragu, "Sekarang Protos kuno abadi telah terluka parah. Mulai sekarang, mereka yang berada di atas wilayah Raja Leluhur di seluruh kota akan menyerang kejahatan yang tersisa. Mereka hanya diizinkan untuk naik dan tidak mundur. Mereka yang tidak mematuhi perintah akan membunuh 9 keluarga." Dengarkan kata-kata Hu Yuan. Semua dewa di atas wilayah leluhur raja di kota melihat saya dan Anda. Tidak ada yang memimpin. Di langit, kepala kediaman Tuan Kota, Hu Dahai, tiba-tiba mengambil langkah dan berkata dengan suara keras, "Sekarang di kota saya, kepala saya memiliki kultivasi tertinggi, saya akan memimpin." "Paman Hai, kamu tidak bisa pergi." Wajah Hu Yuan sangat berubah. "Tuan muda, budak tua itu harus pergi." Harimau Dahai berkata, "Tuan kota memperlakukan budak tua itu dengan baik, dan budak tua itu harus pergi. Lagi pula, tidak ada yang memimpin. Jika budak tua itu tidak membawa bendera, siapa lagi? Tuan muda dan tuan muda kedua, jika budak tua itu pergi, kamu harus menjaga dirimu baik-baik dan mencoba untuk menunda waktu sampai wakil tuan kota kembali." Setelah harimau itu meninggalkan sepatah kata pun, dia berbalik dan menembak ke arah gerbang kota. "Paman Hai." Hu Yuan menangis. Tiger Dahai tidak menoleh ke belakang. Dia meraung, "Tidak ada pengecut di kota Tianshan di kota kami. Kami lebih baik mati dalam pertempuran daripada dibantai. Anak-anak baik kota Tianshan di kota kami, ikuti manajer kami untuk membunuh." Begitu kata-kata itu jatuh, ada semburan teriakan di kota.
Ratusan tetua di Kekaisaran Tao bangkit di udara dan mengikuti lautan harimau untuk membunuh Tan Yun, Yu Yun dan Si. Membunuh. Lebih baik mati daripada menyusut. Membunuh. Petik 2. Pada saat berikutnya, suara pertempuran memecahkan awan, seperti awan gelap yang naik dari kota dan mengikuti lautan harimau menuju Tan Yun. Kemudian, semakin banyak dewa pergi ke Tan Yun Yu Yun Si. Mereka sangat menyadari bahwa tidak ada cara untuk menghabiskan telur di bawah penutup sarang. Tidak ada mundur, tetapi untuk memenangkan kesempatan hidup di Perang Dunia Pertama. Pada saat yang sama, apakah mereka tahu apa yang benar dan salah antara mereka dan Protoss kuno yang abadi? Iya, tentu saja. Tapi mereka tetap tidak mau mengakui kesalahan mereka. Tan Yun, kamu cepat masuk ke Menara Panjun untuk pulih dari cederamu. Aku akan menanganinya di sini. Yu Yunsi menatap Tan Yun dengan mata khawatir. Karena dia bisa melihat bahwa Tan Yun benar-benar terluka parah. Tidak, saya tidak akan. Nada bicara Tan Yun mengandung niat membunuh tanpa akhir. Di antara serba-serbi ini, ada algojo yang membunuh orang-orangku. Aku tidak akan pernah mundur. Juga, siapa aku? Aku cucu dari Kaisar Tao abadi. Bahkan jika aku kehilangan lengan dan terluka parah, aku bisa membunuh mereka semua. Yun Si, bunuh. Setelah Tan Yun meraung, dia sudah melupakan rasa sakit dan kelelahannya. Jantungnya, paru-parunya dan seluruh darahnya mendidih. Dia berdarah ketika dia memikirkan kematian Kaisar Tao abadi, pembantaian kejam rakyatnya dan pemusnahan keluarganya dalam pengepungan dan penindasan. Dia hanya bisa membunuh, melampiaskan amarahnya dengan darah dan kehidupan musuh, dan menghibur jiwa kakek dan ayah serta Protoss kuno abadi yang mati dengan menyedihkan. Ledakan. Tubuh Tan Yun melepaskan kekuatan besar Hong Meng. Dia hanya memiliki tangan kanan kerangka, memegang tombak dewa yang berwarna-warni, dan dengan ganas membunuh harimau ke laut. Begitu tubuh tua laut harimau bergetar, tiba-tiba melonjak hingga 100.000 kaki. Dengan sejuta kaki pedang, itu merobek awan dan memotong Tan Yun. Hong Meng Shenbu. Tan Yun melintas di udara. Ketika dia melarikan diri, dia menikam harimau itu ke laut dengan tombak backhand. Dang-dang. Setelah hanya 3 putaran, harimau dahai mundur di hadapan serangan gila Tan Yun sampai. Bang! Sampai Tan Yun menari tombak warna-warni dan meledakkan kepala harimau. Mengaum. Seperti binatang gedung pencakar langit raksasa yang terluka, Tan Yun membunuh musuh yang datang. Bang-bang. Ah! Tidak. Tan Yun menarikan tombak dewa berwarna-warni. Tombak ilahi berwarna-warni, yang panjangnya hampir 300.000 kaki, seperti tongkat pencakar langit raksasa, menelan nyawa musuh dengan kekosongan yang runtuh. Wah, wah, wah. Boom, boom. Yu Yunsi yang pucat menarikan roknya. Ketika dia membunuh musuh, pergelangan tangannya yang cerah berputar dan melepaskan pedang Feris, menuai nyawa musuh dengan kecepatan tinggi. Ini adalah pembantaian dengan perbedaan kekuatan yang besar. Ini juga merupakan pembunuhan yang kejam demi keadilan. Seperti ngengat di api, musuh dengan panik membunuh Yu Yunsi dan Tan Yun, mencoba membunuh Tan Yun dengan sejumlah besar orang. Tapi mereka salah. Karena dalam menghadapi kekuatan absolut, tidak peduli berapa banyak orang yang sia-sia. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Hanya dalam 3 hari, Tan Yun dan Yu Yunsi telah membantai semua dewa di atas Raja Leluhur Kota Dewa Kota, termasuk 2 putra dan keponakan penguasa kota. Pada saat yang sama, dalam 3 hari, Tan Yunyu membunuh lebih banyak dan lebih berani, karena ia memiliki kecepatan pemulihan yang buruk. Sekarang 3 hari telah berlalu. Lengan kiri Tan Yun yang hilang telah tumbuh. Beberapa tulang rusuk patah di dadanya dan luka hitam dan biru asli telah pulih. Bintang-bintang berubah, dan 7 hari kemudian. Jeritan, kutukan, dan tangisan di kota Dewa Kota menghilang, dan seluruh kota Dewa mati sunyi. Menghadap pegunungan mayat di kota, Tan Yun memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Meskipun dia memperingatkan bahwa ini adalah musuh terkutuk dan musuh yang tak termaafkan, dia tidak bisa bahagia setelah membantai kota. Kamu masih tidak tahan, kan? Yu Yunsi menghela nafas. Iya, Tan Yun menutup matanya. Setelah berpikir lama, dia tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan suara, saya tidak tahan,
tetapi saya masih ingin membunuh, karena mereka semua membuat sumpah darah. Mereka jelas salah. Mereka tahu bahwa kakek saya dan orang-orang saya tidak segan-segan mengorbankan diri mereka untuk melawan iblis demi keadilan dan demi semua orang di dunia, tetapi jika mereka ingin tidak tahu berterima kasih dan membunuh orang-orang saya, mereka akan mati. Mereka pantas mati. Alasan mengapa saya tidak tahan adalah karena mereka menjalani hidup. Saya takut hidup, bukan mengasihani mereka. Setelah mendengar ini, Yu Yunsi terdiam lama, dan bibirnya terbuka dengan lembut. Tan Yun, jika suatu hari, kamu tiba-tiba menemukan bahwa orang yang dekat denganmu adalah musuh nominalmu, apakah kamu akan membunuhnya? Tan Yun melihat ke samping ke arah Yu Yunsi dan berpikir, aku tidak tahu, Yunsi, ada apa denganmu akhir-akhir ini? Kamu selalu menanyakan beberapa pertanyaan aneh. Tentu saja aku baik-baik saja. Yu Yunsi tersenyum. Aku hanya bersamamu. Aku telah mengalami begitu banyak pasang surut dan menjadi sedikit sentimental. Tan Yun tersenyum, tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan menatap Yu Yunsi dengan kaget. Bagaimana kamu melihatku dengan mata seperti itu? Yu Yunsi mengerutkan kening. Tan Yun berkata, kamu membunuh ratusan persembahan di tanah suci Taoisme. Yah, ada apa? Yu Yunsi bertanya. Tan Yun berkata tak terbayangkan, kamu membunuh begitu banyak orang kuat yang lebih tinggi darimu, tetapi kamu tidak terluka sama sekali. Tidak, Yu Yunsi mengangkat bahu. Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa jika kamu melawanku, aku memiliki kepercayaan diri 90% untuk mengalahkanmu. Kamu tidak percaya. Tan Yun mengangguk dan tersenyum. Kamu memang mengatakannya, dan aku benar-benar berpikir itu lelucon, tapi aku percaya sekarang. Iya, memuja sang putri. Yu Yunsi tersenyum. Memuja. Tan Yun tersenyum tidak wajar. Dalam keadaan kesurupan, Tan Yun merasa bahwa Yu Yunsi telah berubah, menjadi sedikit aneh, dan bahkan membuat dirinya merasa bahwa gadis di depannya bukanlah Yu Yunsi yang sama. Yu Yunsi tidak melihat perubahan di mata Tan Yun, tetapi Sen Subing di ban lengan Tan Yun yang menantikan menara raja menemukannya. Bagi Sen Subing, hanya Tan Yun yang dia miliki. Tidak ada keraguan bahwa jika ada di antara wanita yang paling mengenal Tan Yun, itu pasti Sen Subing. Suamiku, ada sesuatu yang kamu pikirkan. Suara Sen Subing terdengar dari benak Tan Yun. Aku punya sesuatu di pikiranku, kata Tan Yun. Alasan untuk khawatir adalah Yunsi, kan? Kata Sen Subing. Iya, Tan Yun berkata pelan, saya merasa bahwa dia bukanlah tujuh putri yang sulit diatur dan disengaja. Saya menemukan bahwa saya tidak bisa melihat melalui dia. Biasanya, semakin tinggi levelnya, semakin lambat kecepatan kultivasinya dan semakin rendah kemampuan tantangannya, tetapi Yunsi berbeda. Levelnya lebih tinggi dan kecepatan kultivasinya lebih cepat dari saya. Selain itu, kemampuannya untuk melampaui level jelas dapat membunuh kekuatan ganda wilayah leluhur Tao, atau kekuatannya jauh di atasku, tetapi seharusnya tidak. Dia hanya seorang manusia dan apel dari Kaisar Benua Barat. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia tidak bisa memberontak. Mendengar pidato itu, Sen Subing mengerutkan kening dan berkata, suamiku, apakah kamu terlalu banyak berpikir? Kurasa aku terlalu khawatir, kata Tan Yun. Tapi saya percaya penilaian saya. Saya melihat terlalu banyak ketidakpastian dari matanya. Dia telah berubah dan menjadi sedikit aneh. Setelah Sen Subing terdiam untuk waktu yang lama, suara itu berkata, suamiku, tidak peduli berapa banyak dia telah berubah, tetapi intuisi seorang wanita memberitahu saya bahwa dia tidak berubah pikiran tentang Anda. Aku bilang dia menyukaimu sebelumnya. Kamu tersenyum dan tidak percaya. Sekarang aku dengan serius memberitahumu bahwa apakah dia menyukaimu atau menganggapmu sebagai teman dekat, dia lebih baik mati untukmu. Suamiku, jangan pikirkan itu. Yunsi adalah gadis yang baik. Tidak peduli bagaimana dia berubah, hatinya untukmu tidak berubah. Itu fakta. Kamu tidak bisa selalu meragukan wanita yang peduli dengan keselamatanmu sendiri lagi dan lagi, kan? Ini tidak adil untuk Yunsi. Mendengarkan kata-kata Sen Subing, Tan Yun mengangguk. Tan Yun, ada apa denganmu? Yu Yunsi tersenyum. Apa gunanya? Oh, gelombang begitu. Apakah Anda berkomunikasi dengan istri Anda? Tan Yun tersenyum dan tidak menyangkalnya.
Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengambil langkah menuju Yu Yunxi di udara. Dia berkata dengan tulus, Yunxi, maafkan aku. Saya pernah berjanji untuk membawa Anda ke banyak tempat yang belum pernah Anda kunjungi, tetapi selama bertahun-tahun, saya tidak melakukannya. Sebaliknya, saya membiarkan Anda mengambil risiko dengan saya lagi dan lagi. Biarkan kamu dianiaya. Mendengarkan kata-kata Tan Yun dan menatap mata tulus Tan Yun, tubuh Yu Yunxi Jiao bergetar, ujung hidungnya masam, dan matanya basah dan merah. Engah. Yu Yunxi meneteskan air mata, tersenyum dan menangis. Melihat penampilan Yu Yunxi, Tan Yun sedikit terganggu. Yah, kamu tidak perlu merasa bersalah. Yu Yunxi berkata sambil tersenyum, semua ini adalah keinginan sang putri. Selain itu, apakah Anda lupa? Anda adalah dermawan penyelamat putri, dan lebih dari sekali. Dan jangan lupa, seluruh dunia sekarang tahu bahwa kamu adalah tunanganku. Masuk akal bagiku untuk mengikuti tunanganku. Setelah itu, Yu Yunxi mematikan topik pembicaraan dan berkata, ayo, apa rencanamu sekarang? Setelah sedikit meditasi, Tan Yun menunjukkan niat membunuh yang kuat di matanya. Wakil Tuan Kota Hou Yun, dia membunuh protos kuno abadi saya dengan kakak tertuanya Hu Feng di masa lalu, dan saya akan kembali bersamanya. Jika saya tidak, Yu Yunxi Mo Guang khawatir, saya juga ingin membunuh Hou Yun, tetapi saya khawatir jika Kaisar Dongzu datang, kita tidak bisa pergi jika kita ingin pergi. Tan Yun memiliki waktu yang lama untuk datang. Kita tidak bisa mengambil risiko. Lebih baik kita pergi dulu. Belum terlambat untuk membunuhnya ketika kamu memiliki kekuatan yang kuat dan menyerang wilayah ilahi Dongzu di masa depan. Biarkan sampah sialan itu hidup untuk jangka waktu lain. Ketika Tan Yun ragu-ragu, suara Putri Sen Subing terdengar di benaknya. Para putri juga menyarankan agar Tan Yun segera pergi dan tidak terpesona oleh kebencian. Arti dari wanita sangat sederhana. Jika Hou Yun kembali sendirian, itu bagus. Hou Yun akan mati. Tetapi jika Kaisar Agung Dongzu datang, mustahil untuk melarikan diri begitu dia terkunci dengan akal ilahinya. Tan Yun menutup matanya dan membuka matanya dengan lega. Yah, aku setuju untuk pergi dan membunuh Hou Yun di masa depan. Suamiku, kemana kita akan pergi sekarang? Sen Subing berkhotbah. Pergi ke ujung barat wilayah surgawi Dongzu, temukan cara untuk melarikan diri, dan kembali ke wilayah surgawi Shizu melalui area Laut Ajaib. Sekarang kami telah membantai kota satu demi satu dan mencapai batu leluhur kelas atas yang cukup untuk membuka Menara Panjun. Oleh karena itu, ketika kami kembali ke kuil Tianmen, kami dapat yakin dan berlatih dalam isolasi. Ketika kita meninggalkan bea cukai lain kali, kita akan membiarkan semua musuh kita membayar harganya. Setelah para wanita setuju, Tan Yun, yang masih Yirong dan tampak seperti lelaki tua berambut putih, mengeluarkan token yang diperoleh setelah membunuh angin harimau penguasa kota. Setelah memegang token untuk menghapus susunan penjaga kota, dia dan Yu Yunxi berubah menjadi dua balok dan menghilang ke langit. Faktanya, Tan Yun dapat sepenuhnya bersembunyi di wilayah ilahi Dongzu. Ada 4 alasan mengapa dia bersikeras untuk kembali ke wilayah ilahi Shizu. Pertama, sudah lebih dari 2 juta tahun sejak dia meninggalkan wilayah ilahi Shizu. Dia berpikir bahwa tidak akan ada perubahan di istana surgawi Tianmen, tetapi dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Kedua, dalam 2 juta tahun terakhir, Tan Yun sangat merindukan Xin Bingxuan dan juga mengkhawatirkan Fang Zixi. Dia tahu bahwa kedua wanita itu pasti mengkhawatirkan diri mereka sendiri, jadi dia kembali untuk melaporkan perdamaian kepada mereka. Ketiga, kembali ke dinasti leluhur Shizu dan beritahu kerabat di alam semesta yang lebih rendah bahwa mereka telah menemukan Putri Su Bing melalui sumur manusia di gedung Dewa Adegan Sihir Yunxi. Keempat, saatnya untuk mengaku kepada Kaisar Shizu bahwa dia dan Yunxi bertunangan. Selama penerbangan, Tan Yun berpikir untuk kembali ke wilayah ilahi Shizu dan meminta Kaisar Shizu untuk membatalkan pertunangannya. Entah bagaimana, dia merasa sedikit enggan. Saat terbang, Yu Yunxi melihat ke samping ke arah Tan Yun dan berkata, ada apa denganmu? Kamu terlihat linglung. Tan Yun berkata, Yunxi, aku telah menundamu selama lebih dari 2 juta tahun. Kali ini, saatnya ayahmu membatalkan pertunangan kita. Aku akan membuktikan bahwa kamu tidak bersalah kepada seluruh dunia.
Mendengar pidato itu, Yu Yunxi Fangxin merasakan sakit yang samar. Dia memaksakan senyum dan berkata, apakah Anda yakin ingin mengakhiri pertunangan? Demi kamu, aku yakin. Tan Yun berpikir dan berkhotbah. Aku yakin, itu seperti belati yang menancap di hati Yu Yunxi. Hatinya meneteskan darah. Aku sudah bersamanya selama ribuan tahun. Kecantikanku tak tertandingi. Bahkan istri dan tunangannya lebih rendah dariku. Kenapa dia tidak tertarik padaku? Mengapa? Menurut Yu Yunxi, jika Tan Yun tertarik pada dirinya sendiri, dia tidak akan mengusulkan untuk mengakhiri pertunangan dan melepaskan dirinya sendiri. Pada saat ini, hati Yu Yunxi benar-benar sakit. Bahkan, dia tidak tahu betapa enggannya Tan Yun. Berdiri di posisi Tan Yun, dia dan Yu Yunxi telah mengalami pasang surut yang tak terhitung jumlahnya, dan telah bersama siang dan malam selama lebih dari 2 juta tahun. Mustahil untuk mengatakan bahwa dia tidak memiliki cinta untuknya. Tapi Tan Yun tahu bahwa dia sudah memiliki begitu banyak wanita. Jika dia memprovokasi Yu Yunxi lagi, dia akan tidak bertanggung jawab kepada orang lain. Apalagi Tan Yun, yang selalu lambat mencintai, tidak pernah memikirkan kesukaan Yu Yunxi pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, Tan Yun harus tega mengajukan untuk membubarkan pertunangan tersebut. Ketika Tan Yun menghela nafas dalam hatinya, Yu Yunxi menatap Tan Yun. Ketika dia mengumpulkan keberanian untuk mengatakan kepada Tan Yun, saya tidak setuju untuk mengakhiri pertunangan, dia akhirnya menyerah. Dia berkata pada dirinya sendiri, kakeknya adalah Kaisar Tao abadi lebih dari 82 juta tahun yang lalu. Dia memiliki kebencian yang mendalam dengan setan di lautan setan. Bahkan jika saya mengungkapkan kasih sayang saya kepadanya, bahkan jika dia menerima saya, dia akan berpikir bahwa saya menipunya ketika dia mengetahui bahwa saya adalah iblis sesudahnya. Saya adalah iblis. Saya mengalir dengan darah iblis yang kejam, dan dia adalah protos keadilan kuno yang abadi. Jika dia tahu saya adalah Ratu Iblis, apakah dia bersedia memperhatikan saya? Memikirkan hal ini, hati Yu Yunxi seperti pisau, dan matanya yang indah dipenuhi dengan air mata. Yunxi, ada apa denganmu? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Tan Yun tampak gugup. Tidak. Yu Yunxi memecah air matanya menjadi senyuman dan tampak bahagia. Meskipun aku tidak benar-benar bertunangan denganmu, bagaimanapun juga, ayahku telah memberitahu dunia sebelumnya, dan aku juga memiliki beban di hatiku. Sekarang saya sangat senang berpikir bahwa saya akan menyingkirkan beban saya. Mendengar pidato itu, hati Tan Yun merasa hampa. Dia berpura-pura bukan apa-apa dan menepuk kepala Yu Yunxi, bahkan jika kamu bahagia, kamu tidak akan begitu bersemangat. Orang-orang ingin Anda merawat mereka. Yu Yunxi menyeka air matanya dan menahan rasa sakit di hatinya. Maka Anda harus membuktikan kepada seluruh dunia bahwa orang tidak bersalah. Jangan khawatir, aku akan melakukannya. Tan Yun berkata, mengobrol dengan Yu Yunxi dan terbang sampai ke Sen Subing Barat, yang berada di Menara Wangjun di Manse. Tan Yun menggelengkan kepalanya. Ji Yuyan berkata sambil berpikir, apakah saudari Sen juga berpikir Yunxi Fang tidak senang menangis sama sekali? Sen Subing menganggukkan kepalanya, suamiku, dia sangat pintar dalam hal lain, tetapi secara emosional, dia sangat membosankan. Sebagai seorang wanita, saya bisa merasakan hati Yu Yunxi. Saya khawatir dia telah jatuh cinta pada suaminya. Bintang-bintang berubah, 8 hari kemudian. Berdengung. Kekosongan di aula utama dipelintir, dan wakil tuan kota Huyun keluar dari udara tipis dari susunan transmisi. Mungkin sekarang kakak laki-laki itu telah menangkap kejahatan yang tersisa dari protos kuno yang abadi hidup-hidup. Memikirkan hal ini, Huyun sangat bersemangat. Senyum di wajah Huyun menghilang, alisnya berkerut, dan dia mencium bau yang menyengat dari luar aula. Baunya bercampur dengan darah dan pembusukan. Tiba-tiba, firasat buruk muncul. Huyun bergegas keluar dari aula. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, seluruh orang itu seperti disambar petir. Dia menemukan bahwa di luar aula ruang dan waktu, tubuh busuk menutupi bumi dan tidak bisa dilihat sekilas. Awan harimau naik di udara, menggantung di awan, melepaskan kesadaran ilahi, dan menyelimuti seluruh kota selama beberapa detik.
Ketika paviliun dan istana di kota berubah menjadi reruntuhan dan pegunungan mayat terlihat, pikiran Hao Yun kosong. Dia tidak percaya apa yang dia lihat. Seluruh kota mati dan tidak ada kehidupan. Awan harimau menggelengkan kepalanya dengan keras dan bergumam, "Tidak. Tidak mungkin, ini pasti ilusi." Meskipun dia berkata begitu, dia tahu itu bukan ilusi. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Matanya memerah dan hatinya terbakar. Dia berteriak, "Kakak!" Menggertak. Kakak tertua di mulutnya adalah kota Lord Hufeng. Baer adalah putra satu-satunya Hubah. Setelah panggilan, tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama. Suara mendesing. Hao Yun dengan cepat menukik ke bawah dan pergi ke aula jiwa lampu kediaman Tuan Kota. Bang! Setelah beberapa napas, Hao Yun jatuh di luar aula jiwa lampu dan menendang pintu. Ketika dia melihat bahwa semua lampu kehidupan di aula jiwa lampu padam, air mata mengalir di matanya. Pada saat ini, dia tahu bahwa kakak laki-laki tertuanya, anak laki-lakinya, dan semua kerabatnya telah meninggal. Tidak. Hao Yun berteriak dalam kesedihan, hatinya seperti pisau. Setelah 1 jam penuh, Hao Yun berhenti menangis, terbang keluar dari rumah Tuan Kota dan memasuki aula ruang dan waktu lagi. Setengah bulan kemudian, malam tiba. Kota leluhur Dongzu, Istana Kekaisaran, Dongzu Sundian. Hahaha, awan harimau, mengapa kamu kembali begitu cepat? Kaisar Agung Dongzu bangkit dengan senyum dari kursi naga, memandang awan harimau yang memasuki aula, dan berharap untuk berkata, "Katakan padaku dengan cepat, apakah saudaramu menangkap kejahatan yang tersisa dari Protos kuno yang abadi?" Celepuk. Hao Yun tiba-tiba berlutut, tampak sedih dan bersujud, beritahu Kaisar bahwa ketika bawahannya kembali ke kota, kota Dewa Kota telah dibantai, dan semua 180 miliar orang di kota itu mati. Kakak tertua saya tewas dalam perang. Senyum Kaisar Dongzu membeku di wajahnya, tiba-tiba bangkit dan berteriak, "Apa yang kamu bicarakan? Kota Zentianshan adalah kota terbesar ketiga di dinasti leluhur saya. Dan kakak tertuamu Hu Feng, yang merupakan kekuatan rangkap 3 dari alam leluhur Tao. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi lawan dari kejahatan yang tersisa?" Menghadapi pertanyaan Kaisar Dongzu, Hao Yun tidak bisa bersujud. "Kaisar, kota Dewa Kota benar-benar hilang. Aku sangat marah." Ketika Kaisar Agung Dongzu dipenuhi dengan kemarahan yang benar, badai melonjak di hatinya. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia meninggalkan awan harimau untuk terbang keluar dari aula Dongzu Zun dengan kecepatan tinggi dan tiba di Dongzu Shenzong melalui rangkaian transmisi yang sangat besar. Menangkan Gunung Suci, menangkan istana. Di aula, Kaisar Agung Dongzu dan penguasa Dongzu Shenzong, Fu Chasu, duduk berhadapan. Setelah Kaisar Dongzu memberitahu Fu Chasu tentang pembantaian kota Dewa Kota, wajah Fu Chasu sangat berubah. Fu Chasu tidak takut dengan runtuhnya kota Zentianshan, tetapi oleh kekuatan cepat Tan Yun. Kaisar Dongzu mengangkat alisnya dan berkata, "Kakak ipar, saya ragu bahwa wilayah kejahatan yang tersisa telah lama bukan wilayah Raja Taoisme, tetapi mungkin wilayah Kaisar Taoisme, atau bahkan ranah Kaisar Taoisme. Alasan mengapa saya tidak memiliki fotonya ketika dia melintasi perampokan di wilayah Raja Tao adalah karena bakatnya terlalu mengerikan. Kakak ipar, apa yang bisa saya lakukan? Sekarang kejahatan yang tersisa memiliki kekuatan untuk membunuh 3 kekuatan utama wilayah leluhur Tao. Jika kita memberinya jutaan tahun, bisakah Anda dan saya masih hidup?" Mendengar pidato itu, Fu Chasu mengerutkan kening dan gelisah. Setelah terdiam lama, Fu Chasu tampak tenang dan berkata, "Kami tidak dapat menemukan kelemahan dari kejahatan yang tersisa ini, jadi kami tidak dapat memaksanya untuk muncul. Sekarang dia telah mencapai tingkat kekuatan yang mengerikan. Sesulit surga jika kita ingin menangkapnya di wilayah ilahi Dongzu yang luas. Lebih dari 2 juta tahun yang lalu, dia hanya Taoisme tingkat ke-9. Benar-benar menakutkan bahwa kekuatannya telah meningkat begitu cepat dalam waktu yang singkat. Namun, tidak ada cara yang lebih baik sekarang. Saya ingin dia meninggalkan domain Dewa Dongzu dan merusak domain Dewa Beizu dan domain Dewa Nansu." Berbicara tentang ini, Fu Chasu memandang Kaisar Agung Dongzu dan matanya berbinar, "Tapi aku punya rencana selanjutnya." "Bicaralah cepat,"
saudara ipar, desak Kaisar Dongsu. Fu Chasu berkata, sekarang Anda dan saya semua berada dalam kesempurnaan besar dari alam leluhur Tao. Jika kita dapat melangkah ke alam leluhur Tao yang tinggi dalam jutaan tahun ke depan, kita tidak akan takut dengan kejahatan yang tersisa. Selama retret kami, tidak peduli seberapa besar hal-hal yang telah terjadi di wilayah ilahi Dongsu, bahkan jika Dongsu Shenzong telah dihancurkan dan dinasti leluhur Dongsu telah dihancurkan, kami tidak akan muncul. Selain itu, kita tidak bisa menyebarkan berita tentang mundur dan lari ke Gaodausu. Berdiri di posisi dosa yang tersisa, kita telah menghancurkan rakyatnya. Dia pasti ingin membunuh kita. Jadi selama dia berpikir bahwa kita masih kesempurnaan besar dari alam leluhur Tao dan berpikir bahwa kita memiliki kekuatan untuk bertarung dengan kita, dia pasti akan bertarung dengan kita. Pada saat itu, ketika kita melangkah ke alam leluhur tertinggi Tao dan mendapatkan asal tertinggi dari leluhur tertinggi, kekuatan kita akan menjadi sangat kuat dan akan mudah untuk menghancurkannya. Mendengar pidato itu, Kaisar Agung Dongsu mengangguk dan berkata, ide bagus, saudara ipar. Namun, Anda juga tahu bahwa terlalu sulit untuk dipromosikan menjadi Gaodausu. Sejak zaman kuno, tidak ada yang pernah melangkah ke dalam ini. Dunia legendaris. Kamu benar. Fu Chasu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, tapi kita tidak punya jalan keluar dan tidak ada cara untuk menghentikan pertumbuhan kejahatan yang tersisa. Dua jalan di depan kita sekarang adalah untuk hidup selama jutaan tahun lagi dan menunggu orang lain untuk dibantai, atau berjuang untuk memasuki ranah leluhur tertinggi dalam jutaan tahun dan mendapatkan kekuatan leluhur asli dari kekuatan tertinggi legendaris. Dunia leluhur untuk menghancurkan kejahatan yang tersisa dari Protos kuno yang abadi. Setelah mendengarkan, Kaisar Dongsu mengangguk dan setuju, ya, itu satu-satunya cara untuk hari ini. Namun, kita masih perlu mengerahkan. Kita tidak bisa membiarkan leluhur kita dibantai oleh para dewa. Kakak ipar, saya punya beberapa ide. Anda sebaiknya mendengarkannya. Fu Chasu berkata, silakan. Kaisar Besar Dongsu berkata, saudara ipar, ada lebih dari 10.000 kota di dinasti leluhur saya. Saya dapat meninggalkan kota-kota lain, kecuali 8 kota yang tersisa. Pada awalnya, termasuk kota dewa kota yang dibantai, orang-orang dari 9 kota dewa dari dinasti kita memberikan kontribusi besar ketika mengepung dan menekan Protos kuno yang abadi. Oleh karena itu, saya tetap ingin melindungi mereka. Jika saya ingin melindungi mereka, saya akan membawa kembali orang-orang kuat dari wilayah Daosu yang tidak aktif di perbatasan barat wilayah ilahi Dongsu dan mendistribusikannya di 8 kota dewa. Dengan cara ini, untuk menjaga perbatasan barat yang mengarah ke wilayah Laut Iblis, kamu harus mengandalkan paman dan iparmu, Dewa Dongsu. Mendengar pidato itu, Fu Chasu mengangguk dan berkata, tidak masalah, lakukan saja apa yang kamu katakan. Aku akan segera mengirim beberapa tauzu yang kuat untuk menggantikan leluhurmu yang menjaga perbatasan barat. Kaisar Dongsu melihat dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, terima kasih, saudara ipar. Saya akan pergi dulu. Setelah saya mengaturnya, saya akan menutup pintu. Setelah Fu Chasu mengirim Kaisar Agung Dongsu. Setengah tahun kemudian, Kaisar Fu Chasu dan Dongsu ditutup. Pada saat yang sama, mobilisasi yang kuat di wilayah Laut Ajaib telah selesai, dan wilayah leluhur Taoisme Dongsu Shenzong tingkat tinggi telah mengambil alih. Alasan mengapa dinamo leluhur Dongsu dan dinamo Dongsu Shenzong di persimpangan perbatasan barat dan Laut Ajaib dapat bergantian dalam waktu singkat setengah tahun adalah karena dinamo leluhur Dongsu Shenzong dan Dongsu memiliki jalur transmisi satu arah yang secara diam-diam mengarah ke perbatasan barat. Searah berarti orang dapat mencapai perbatasan barat dari Dongsu Shenzong dan Dongsu Suchao, sedangkan orang-orang di perbatasan barat tidak kembali ke Dongsu Shenzong dan Dongsu Suchao. Tidak ada keraguan bahwa persimpangan perbatasan barat dan wilayah Laut Sihir adalah pintu gerbang ke wilayah ilahi Dongsu. Jika dunia dalam kekacauan, selama kita menjaga perbatasan barat, kita dapat memastikan kedamaian wilayah ilahi Dongsu. 4 musim berganti, dan 6 tahun telah berlalu. Hari ini, orang-orang di dinasti Dongsu leluhur ketakutan, karena selama periode ini, Tan Yun dan Yu Yunxi membantai 30 kota terlebih dahulu dan kemudian. Tak satu pun dari orang yang dibantai itu tidak bersalah. Mereka semua adalah orang-orang yang membuat sumpah darah untuk membunuh Protos kuno yang abadi.
Di puncak megah di dekat perbatasan barat di Dongzu Senyu, ada orang tua dan muda. Pria tua berambut putih itu mengejar Tan Yun Yirong, dan gadis muda itu adalah Yu Yunxi. Tan Yun melihat ke kejauhan dan berbisik, Yunxi, dengan kecepatan kita dapat mencapai perbatasan barat dalam 3 hari. Jika tidak ada kecelakaan, perbatasan harus dijaga oleh yang kuat. Untuk saat ini, kamu dapat memasuki Menara Panjun dan keluar ketika aku meninggalkan wilayah ilahi Dongzu dan mencapai wilayah Laut Iblis. Yah, kata Yu Yunxi dengan mata khawatir, maka kamu harus lebih berhati-hati. Kemudian, Yu Yunxi memasuki Menara Panjun dengan mindset Tan Yun. Suamiku, tujuan kita adalah untuk melarikan diri. Kamu tidak bisa menyukai perang. Suara Sen Subing terdengar di benak Tan Yun. Setelah mengangguk, Tan Yun melakukan tembus pandang, mengambil aliran udara samar dan diam-diam pergi ke arah Laut Ajaib. Sebuah menara kota telah dibangun di perbatasan barat wilayah ilahi Dongzu dan persimpangan area Laut Ajaib. Tembok kota di kedua sisi menara, yang panjangnya ribuan mil, menghalangi jalan ke wilayah Laut Iblis. Di dinding yang menjulang tinggi, setiap 10.000 kaki, seorang jenderal wilayah Daowang berhenti. Di lantai atas kota, seorang lelaki tua berbaju ungu duduk bersila. Orang tua itu adalah salah satu dari 6 komandan dinasti leluhur Dongzu, Luo Chengren, yang merupakan 3 wilayah leluhur Taoisme. Di kedua sisi di bawah menara, ada jutaan dewa yang tersebar. Ya, itu sejuta dewa, bukan siapa-siapa. Dewa-dewa ini akan menjadi yang kuat di alam Tao dan Tuhan. Hari ini, orang-orang ini adalah satu-satunya yang menjaga perbatasan barat. Bahkan, mereka masih tertidur secara diam-diam. 8 persembahan Dongzu Shenzong. 8 pengorbanan besar semuanya adalah alam leluhur Tao. Kekuatan terendah juga merupakan 3 kali lipat dari alam leluhur Tao, dan kultivasi tertinggi telah mencapai 5 kali lipat. 3 hari kemudian, langit dipenuhi bintang dan bulan yang cerah terbenam di langit. Di bawah sinar bulan yang cerah, Tan Yun, yang menggunakan keterampilan penyembunyiannya, diam-diam menggantung di depan menara kota. Tan Yun membuang muka. Di luar menara yang menjulang tinggi, ada lautan iblis yang luas. Tidak ada keraguan bahwa Tan Yun hanyalah tembok dari lautan sihir. Tan Yun, apa yang akan kamu lakukan? Suara Yu Yunxi terdengar di benak Tan Yun. Tan Yun berpikir sedikit, sisi baiknya, hanya lelaki tua yang mengenakan baju besi komandan di menara kota yang merupakan 3 kali lipat dari alam leluhur Tao, tetapi saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang diam-diam ada. Jadi kamu tidak bisa menerobos dengan keras. Jika kamu terjebak dalam jebakan, kamu akan mati. Di sini, Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Yunxi, apakah kamu tahu siapa panglima tertinggi di atas? Aku tidak tahu, kata Yu Yunxi. Mendengar pidato itu, alis pedang Tan Yun terkunci. Setelah keheningan yang lama, sudut mulutnya sedikit terangkat dan berkata, aku memikirkan cara untuk pergi. Bagaimana? Kata Yu Yunxi. Tan Yun berkata kepada para wanita di Menara Panjun, saya akan segera kembali ke wilayah Dewa Dongzu dan menanyakan apakah komandan memiliki anak. Jika demikian, saya akan dengan mudah terlihat seperti anak-anaknya dan keluar dari gerbang kota. Kemudian, Tan Yun kembali ke alam Dewa Dongzu. Butuh waktu 3 bulan untuk mengetahui dari penduduk leluhur dinasti Dongzu bahwa komandannya bernama Luo Chengren. Dia tidak memiliki anak, tetapi dia memiliki saudara laki-laki kedua bernama Luo Chengqi. Sebulan kemudian, suara mendesing. Seorang lelaki tua dengan jubah hijau dan rambut putih terbang dan jatuh dari langit. Kakak kedua, mengapa kamu di sini? Luo Chengren menatap Luo Chengqi di menara dan berkata sambil tersenyum. Saudaraku, setelah saudara laki-laki kedua meninggalkan bea cukai, dia mengetahui bahwa kamu datang untuk menjaga di sini, jadi dia datang untuk menemuimu. Tan Yun yang diberikan oleh Yi Rong Cheng. Luo Chengqi tersenyum. Ayo cepat. Luo Chengren melambai ke Tan Yun. Ayo. Tan Yun tersenyum, melayang ke udara, jatuh di menara kota dan berdiri berhadap-hadapan dengan Luo Chengren. Ya, saya belum melihat Anda selama bertahun-tahun. Anda akhirnya meningkatkan ranah Anda dan dipromosikan ke alam kekaisaran tingkat ke-6. Luo Chengren tampak terkejut dan bertanya, kamu datang jauh-jauh. Kamu tidak hanya ingin melihat saudara.
Tentu saja tidak. Tan Yun tersenyum dan merendahkan suaranya, saudaraku, saudara laki-laki kedua ingin memperbaiki Dao Huang dan terbaik, tetapi dia tidak memiliki atribut air dari pasir menembak rumput dewa. Rerumputan dewa yang menembakkan pasir ini berada di area laut ajaib. Saya tidak ingin Anda mengakomodasi saya dan membiarkan saya keluar. Kakak, aku berjanji untuk kembali selama aku menemukan pasir menembak rumput dewa. Mendengar pidato itu, Luo Chengren menggelengkan kepalanya dengan malu dan berkata, saudara kedua, bukan karena kakak laki-laki tertua tidak ingin membantumu, tetapi Kaisar telah memerintahkan agar tidak ada yang meninggalkan Dongzu Senyu. Kakak, bantu saja. Tan Yun memohon dengan matanya, aku benar-benar membutuhkan pasir menembak rumput dewa. Selain itu, Kaisar tidak mengizinkan siapapun pergi. Itu karena dia khawatir mencegah Protos kuno abadi melarikan diri dari Dongsu. Aku berbeda. Aku saudaramu. Aku pikir Kaisar tahu dan tidak akan marah. Setelah mendengarkan, Luo Chengren ragu-ragu dan berkata, "Yah, saudara kedua, kamu harus kembali lebih awal." "Oke, kakak." Tan Yun tersenyum. Bas. Luo Chengren memberikan token dengan tangan kanannya. Setelah pilar cahaya pecah di token, itu naik ke langit. Segera, ketika langit yang semula kosong sedikit bergetar, layar susunan Ferris muncul, dan pintu raksasa transparan diubah menjadi layar susunan. Tunggu. Tepat ketika Tan Yun hendak terbang keluar dari barisan, minuman dingin terdengar di langit. Pada saat berikutnya, 8 tetua berambut putih terbang dengan kecepatan tinggi dan mengepung Tan Yun di tengah. 8 orang adalah 8 persembahan Dongzu Shenzong. Tan Yun buru-buru berkhotbah kepada Suanyuan Rou, yang memiliki murid surgawi dari keluarga roh, Ruer, aku tidak bisa melihat pencapaian dari 8 orang. Apa kekuatan mereka? Menantikan kelembutan Suanyuan di Menara Raja, wajahnya sangat berubah, dan suara itu berkata, di antara 8 orang, ada 2 tingkat 3 dausu, 3 tingkat 4 dausu, dan 3 tingkat 5 dausu. Tepat setelah Suanyuan Rou memberi Tan Yun suara, Yu Yunxi di menara juga bertanya tentang kekuatan 8 orang Suanyuan Rou. Setelah mengetahui tentang kekuatan 8 orang, Yu Yunxi menunjukkan tatapan tegas di matanya yang indah dan berkata diam-diam, Tan Yun sama sekali bukan lawan dari 8 orang. Bagaimanapun, aku ingin melindunginya. Seperti yang dipikirkan Yu Yunxi, Tan Yun gugup ketika dia mendengar pencapaian dari 8 pengorbanan besar dan berpikir bahwa pihak lain juga memiliki Luo Chengren, 3 leluhur Tao. Tan Yun tahu bahwa ketika dia membantai kota Dewa Kota, dia mencoba yang terbaik untuk membunuh pemimpin 3 wilayah Daosu, Hu Feng. Sekarang, di antara 9 orang di depannya, 3 adalah 3 wilayah Daosu, 3 wilayah 4 kali lipat Daosu dan 3 wilayah 5 kali lipat wilayah Daosu. Begitu ada perang, dia tidak akan pernah selamat. Bagaimana bisa Tan Yun tidak gugup? Tan Yun menelan ludahnya dan melihat ke 8 persembahan. Dia menatap Luo Chengren dan berpura-pura berhati-hati, saudaraku, apakah ini 8 penatua? Kakak kedua, mereka adalah 8 persembahan Dongzu Shenzong. Luo Chengren berkata, memeluk 8 persembahan dan berkata, teman-teman, ini saudara keduaku Luo Chengqi. Dia harus pergi ke laut ajaib untuk menemukan beberapa obat ilahi untuk memurnikan pil. Ini semua miliknya. Biarkan dia pergi. Tidak akan ada masalah. Mendengar pidato itu, 7 korban agung melihat korban agung. Ini, alis putih pemuja itu bergetar. Saudara Luo, sangat sulit bagimu untuk melakukan ini. Kamu tahu, tuanku juga memiliki perintah agar tidak ada yang meninggalkan wilayah ilahi Dongsu. Luo Chengren dengan cepat menatap Tan Yun dan buru-buru berkata, kakak kedua, apa yang kamu lakukan? Hormati 8 bersaudara. Tan Yun tersenyum dan memutar tangan kanannya. Ada 8 cincin leluhur di tangannya. Dengan senyum tersanjung, dia berkata, 8 tetua, saya tidak memiliki harta langka pada generasi muda saya, dan hanya ada satu hal yang umum. Terimalah. Jangan khawatir, senior, aku tidak akan memberitahu siapapun. Senior membiarkan junior pergi. 8 persembahan besar ingin melihat apa yang disebut Tan Yun sebagai hal-hal duniawi, jadi mereka melepaskan kesadaran ilahi mereka dan menemukan bahwa 8 cincin leluhur penuh dengan batu leluhur kelas atas, yang secara kasar diperkirakan berjumlah setidaknya jutaan miliar. Ada beberapa hal yang benar-benar bisa masuk ke mata mereka. Namun, batu leluhur kelas atas ini,
yang seringkali bernilai puluhan juta miliar, masih memiliki godaan tertentu bagi mereka. Selain itu, 8 orang memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Luo Chengren, dan akhirnya memutuskan untuk menerima 8 cincin leluhur. Setelah masing-masing dari 8 menerima cincin leluhur, pengorbanan besar memandang Tan Yun dan mengatakan kepadanya, "Ingat, Anda tidak dapat memberitahu siapapun tentang hal itu, jika tidak, akan sial bagi kita berdelapan jika diperkenalkan ke telinga patriark kita." "Iya," Tan Yun mengangguk dan membungkuk, "aku mengerti." "Baiklah, ayo pergi." Pengorbanan besar itu mengangguk. "Terima kasih Tuan." Setelah berterima kasih kepada Tan Yun, dia berbalik dan terbang keluar dari barisan. Cahaya dingin melintas di matanya dan menembaki lautan iblis. Bagi Tan Yun, hanya setetes ember untuk mengeluarkan 1 juta miliar yuan dari batu leluhur terbaik, karena dia dan Yu Yunxi mendapat begitu banyak kekayaan selama pembantaian sehingga Tan Yun terlalu malas untuk mengetahui cara menggunakannya. "Hahaha, aku tidak menyangka akan semudah itu, jadi aku meninggalkan wilayah ilahi Dongsu." Tan Yun tertawa ketika dia berbicara dengan para wanita di Menara Panjun. Gadis-gadis di Menara Raja juga sangat senang. Mereka berpikir bahwa Tan Yun akan memiliki pertempuran sengit untuk meninggalkan wilayah ilahi Dongsu. Mereka tidak pernah berpikir itu akan begitu mulus. Bintang-bintang berubah, 7 hari kemudian. Tan Yun, yang juga terlihat seperti seorang pemuda, masih mencoba yang terbaik untuk terbang di atas wilayah Laut Ajaib dan sampai ke barat. Dia memperkirakan bahwa dengan kecepatan terbangnya saat ini, dia akan terbang melintasi area Laut Ajaib dan kembali ke area Dewa Benua Barat paling lama 30 tahun. Kerutan dan senyum Fang Zixi dan Xin Bingxuan muncul di benak, dan mata Tan Yun menunjukkan warna hilang yang tidak dapat dipulihkan. "Kenapa? Kamu merindukan mereka?" Suara lucu Sen Subing terdengar dari benak Tan Yun. Tan Yun mengerutkan hidungnya dengan canggung, tersenyum dan berkata, "Terus terang, aku sangat ingin." "Apakah kamu tidak khawatir bahwa saudara perempuan kita marah dan cemburu?" Sen Subing berpura-pura marah dan terdengar dari benak Tan Yun. Ketika Tan Yun Yusai tidak tahu bagaimana menjawab, Sen Subing tersenyum dan berkata, "Ya, aku hanya menggodamu. Suamiku, Yu Yunxi dan aku menyebutkan sebelumnya bahwa Fang Zixi dan Xin Bingxuan adalah wanita cantik yang tiada taranya. Aku ingin melihat betapa cantiknya mereka." Pada saat yang sama, Dongzu Senyu, di bawah perbatasan. "Tuan, ini buruk. Sesuatu yang besar telah terjadi." Dengan suara cemas, seorang lelaki tua berusia 90-an terbang ke Luo Chengren di lantai atas. Nama pengunjungnya adalah Li Bai. Dia adalah manajer rumah Luo Tiantong. "Manajer Li, ada apa denganmu?" Luo Chengren menggelengkan alis putihnya. "Laporkan kembali ke Tuan Agung." Li Bai terengah-engah, tuan kedua menutup pintu dan dirasuki iblis. Ledakan. Setelah mendengar berita bahwa saudara keduanya Luo Chengqi dirasuki iblis, kepala Luo Chengren meraung, tetapi kemudian wajahnya sangat berubah dan meraung, "Apa yang kamu bicarakan? Kakak kedua saya dirasuki iblis." "Ya, Tuan." Suara Li Bai tiba-tiba berhenti, tetapi Luo Chengren tersedak tenggorokannya. Big Master, apa yang kamu lakukan?" Li Bai ragu-ragu. "Mengapa?" Luo Chengren berkata dengan senyum muram, "Jika saya tidak salah, apakah Anda disamarkan oleh sisa dosa Protos kuno abadi, atau Anda adalah kaki tangan Protos kuno abadi? Anda ingin menipu komandan, dan kemudian dosa-dosa yang tersisa lolos dari kerajaan Dongsu, kan?" "Tuan, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan." Li Bai, yang tersedak, berkata dengan samar. "Tidak tahu. Hehe." Luo Chengren berkata dengan tegas, "Komandan akan membuatmu mengerti. Adik laki-laki kedua saya telah meninggalkan celah. Tidak hanya dia tidak kesurupan, tetapi juga dia dipromosikan ke tingkat ke-6 Dao Huangjing. Baru 7 hari yang lalu, dia datang untuk mencari panglima tertinggi." "Ada apa? Apakah kamu salah perhitungan? Kamu masih ingin menggunakan roh jahat saudara laki-laki keduaku untuk memancing harimau menjauh dari gunung? Hahaha, kamu tidak bisa berpikir." Mendengar pidato itu, Li Bai melebarkan matanya dan berkata dengan cara rahasia, "Buruk. Itu pasti sisa dari Protos kuno yang abadi, menyamar sebagai tuan kedua." Memikirkan hal ini, Li Bai berkata dengan keras,
Tuan, bukankah Anda mengatakan bahwa Tuan kedua datang kepada Anda 7 hari yang lalu? Bagaimana dengan yang lain? Pada saat ini, 8 persembahan Dongzu Shenzong terbang dengan cepat. Kamu datang tepat waktu. Luo Chengren mengabaikan Li Bai, masih mencubit leher Li Bai, tersenyum pada 8 persembahan dan berkata. Dia adalah Protos kuno abadi atau kaki tangan Protos kuno abadi. Mendengar pidato tersebut, 8 kurban agung menjadi sangat bersemangat. Anda tahu, jika Anda menangkap orang ini, bahkan jika Anda bukan Protos kuno abadi, Anda harus tahu tempat persembunyian Protos kuno abadi. Pada saat ini, kata-kata Li Bai berikutnya membuat Luo Chengren dan 8 jamaah membeku di wajah mereka. Tuan, aku bersumpah, Tuan benar-benar Li Bai. Li Bai, yang tercekik di tenggorokannya, menghabiskan seluruh tubuhnya. Tuan, lihat. Tubuh Li Bai melepaskan Peng Zuli, yang diringkas menjadi gambar memori dari udara kosong. Melalui citra memori. Setelah membacanya, Luo Chengren menyalahkan dirinya sendiri dengan kedua matanya dan tidak peduli dengan hidup dan mati saudara keduanya. Dia mengangkat kepalanya dan meraung. Suaranya dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Tidak. Aku ditipu. Bukan saudara keduaku yang pergi 7 hari yang lalu, tetapi Protos kuno yang abadi. Luo Chengren tidak hanya begitu yakin, tetapi juga 8 persembahan di sampingnya. Luo Chengren, ini semua salahmu. Pengorbanan besar itu berkata dengan marah, jika bukan karena wajahmu, bagaimana mungkin kami setuju untuk membiarkan dosa-dosa yang tersisa menyamar sebagai saudara laki-lakimu yang kedua pergi. Ya, ini semua karenamu. Pengorbanan kedua juga marah dan berteriak pada Luo Chengren. Persembahan lain juga meraung di Luo Chengren. Diam. Luo Chengren menatap 8 persembahan dengan mata merah. Sudah waktunya bagimu untuk menyalahkanku. Lebih baik mencari cara untuk menangkap kejahatan yang tersisa. Ya, saya memiliki tanggung jawab, tetapi jangan lupa bahwa Anda telah menerima batu leluhur terbaik dari Protos kuno yang abadi. Jika itu keluar, kita semua 9 akan mati. Kata-kata Luo Chengren membuat 8 jemaah berkeringat dingin. Mereka tahu bahwa Protos kuno abadi menyusup ke Dongzu Shenzong lebih dari 2 juta tahun yang lalu dan membunuh Tuan Muda dan 15 Tuan Muda, membuat Patriark Fuchasu memotong anak dan cucunya. Jika Fuchasu mengetahui bahwa 8 orangnya tidak mengenal siapapun dan melepaskan kejahatan yang tersisa dari Protos kuno yang abadi. Memikirkan hal ini, pengorbanan besar menunjukkan sentuhan kekejaman di matanya. Menghadapi 7 pengorbanan besar, dia berkata, bunuh semua orang di sini. Jelas, untuk melindungi diri mereka sendiri, pengorbanan besar harus membunuh orang. Oke, ketika kedua penyembah menjawab, mereka menghancurkan kepala Li Bai dengan telapak tangan. Dalam kabut darah, Li Bai meninggal di tempat. Kemudian, 7 penyembah mempersembahkan pedang dewa satu demi satu dan membunuh jutaan dewa di dinasti Dongzu Zhu di bawah gerbang kota. Jutaan dewa akan takut untuk melarikan diri untuk hidup mereka. Namun, betapa tidak berdaya dan lemahnya mereka dalam menghadapi pembunuhan yang disembah oleh 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Hentikan semuanya. Luo Chengren berteriak. Ketika dia ingin menghentikannya, pengorbanan besar melintas di udara dan memblokir Luo Chengren. Jika 9 dari kita ingin hidup, kita harus membunuh mereka semua. Tapi, begitu Luo Chengren membuka mulutnya, dia dipotong oleh pengorbanan besar. Tidak ada apa-apa, tetapi penyebab kematian mereka diketahui oleh langit dan bumi. Hanya 9 dari kita yang mengetahuinya. Pada saat itu, kami akan memberitahu saya Patriark dan Kaisar Dongzu bahwa mereka dibunuh oleh Protos kuno yang abadi. Jangan kaget, tolong cepat. Setelah pengorbanan besar meninggalkan sepatah kata pun, dan 7 pengorbanan besar lainnya, mereka mulai membunuh Jenderal Dewa yang hidup. Sayang, Luo Chengren menghela nafas, dan hatinya tersayat. Apa sekarang? Luo Chengren mengerutkan kening. Pengorbanan besar berpikir sedikit, setelah pergi, kejahatan yang tersisa dari Protos kuno abadi entah melarikan diri ke domain Dewa Benua Barat, atau melarikan diri ke domain Dewa Benua Selatan dan domain Dewa Benua Utara. Pasukan kami dibagi menjadi 3 cara dan mulai mengejar. Jika kita dapat membunuh dosa yang tersisa, maka kita dapat memberitahu saya bahwa Patriark, Kaisar Agung Dongzu, Protos kuno yang abadi, dibunuh oleh kita setelah membunuh jutaan Jenderal Dewa. Pada saat itu,
Kita juga bisa mendapatkan hadiah besar. 7 persembahan dan Luo Chengren cocok. Kemudian, persembahan agung, 7 persembahan dan 8 persembahan pergi ke arah wilayah Dewa Sisu. 2 persembahan, 3 persembahan dan 4 persembahan, kejar menuju wilayah Dewa Beisu. 5 persembahan, 6 persembahan dan Luo Chengren menuju wilayah Dewa Nansu. Meluncurkan pengejaran 3 arah.